sesuatu itu ada tempatnya, Habib. Ada tempatnya, Habib. Dakwah itu menyesuaikan, Habib. Tapi kalau dakwah memaksakan, dakwah membenturkan, dakwah mewajibkan, itu bukan dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Habibana Rifki bin Idrus bin Abu Bakar Al-Hamid. Masya Allah, senang sekali sore hari ini bisa berjumpa dengan tamu agung kita Al-Habib. Kaif hal ya Habibana? Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, Kaif hal? Sehat, Habib Ja'far, Masya Allah. Alhamdulillah. Kaif safar ya Habib, perjalanan antum dari Ambon jauh-jauh ke Jogja ini pasti ada misi ini. Kalau misi sih enggak ya, cuman memang ada beberapa urusan dan memang walhamdulillah qadarallah Allah tetapkan untuk bertemu dengan antum. Alhamdulillah. Ini yang enggak ada satu pertemuan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua itu, dan insyaallah gul syai'us salih, ada kebaikan-kebaikan yang kita enggak tahu, yang mudah-mudahan mungkin dengan video ini tersiar banyak kebaikan insyaallah. Amin, amin Dan insyaallah. menyebar itu kebaikan. Amin, Ahlan wa sahlan, masyaallah. Farahna wa tasharrafna bi qudumikum. Masyaallah ya Habibana. Pertanyaan langsung ini, Bib. Nah, antum ini kan salah satu murid daripada guru besar kita semuanya, Al-Habib Ad-Da'i ilallah Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Ini menarik sekali, Bib. Antum tidak seperti para habaib pada umumnya dalam penampilan. Pakaian antum, pakai topi, we are nothing, Allah is everything. Ini mungkin bisa cerita sama kita, Bib. Ini barangkali satu strategi dakwah atau gimana, Bib? Nah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidi rasul sayyidi Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah. Habib, pakaian seperti ini ya, perlu antum ketahui bahwa Al-Faqir berada di Ambon ya. Dakwah di Ambon, lahir di Ambon, orang Ambon, bahasa Cinanya made in Ambon. Made in Ambon, ajib. Nah, di Ambon memang kita kalau antum tanya kenapa ana nggak berpakaian seperti antum, ana jawabnya ya ana tidak meninggalkan pakaiannya salaf, tapi ana coba menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ana menempatkan pakaian ya, ana di Ambon beda dengan ana di luar Ambon misalkan, atau ana di majelis berbeda dengan ana yang di luar majelis, begitu. Artinya sesuatu itu ada tempatnya, Habib. Begitu. Bukan berarti kita Habib terus daiman setiap jamnya, setiap waktunya pakai jubah, pakai imamah, pakai tongkat. Orang bilang mau apa ini? Ya begitu. Adalah biasa gitu. Jadi kita nggak ada maksud untuk meninggalkan pakaian itu. Paling tidak juga ana di Ambon ini strategi dakwah untuk mendekatkan orang-orang yang di sekeliling kita, Habib. Kalau kita sudah membuat diri kita sesuatu yang berbeda, agak jauh dengan masyarakat, agak repot, ana pikir. Masuk dakwahnya susah. Ya. Dia mau dekati kita susah. Kita dekati dia gak lepas gitu. Dia gitu. Jadi keluar jadi apalagi di Ambon itu memang modelnya, antum kan tahu Ambon ya. Ambon ada sedikit keras, ada sedikit banyak, semakin ke timur lah dengan budaya timur. Tapi kita alhamdulillah bagus, dakwah diterima di sana, dan alhamdulillah dulu Al-Faqir juga seperti antum mungkin di sini dipanggil Ustadz. Tapi ketika 2017 Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid sampai menginjakkan kaki beliau ke tanah Ambon Manising, ya, terus mulai masyhur nama panggilan Habib. Tetapi tidak ada muhibbin di sana yang kita dengan pakaian mau nyari orang cium tangan kita, ini aduh enggak deh gitu loh. Jadi lebih dari itu memang al-zahir unwan batin. Begitu ya. Artinya pakaian menampakkan, tapi tidak juga menjadi satu patokan atau ukuran pasti bahwa seseorang berpakaian begini dia pasti begini. Berapa banyak orang yang berpakaian begini ketika disodorkan suatu perkara agama nggak bisa apa-apa dia. Begitu. Wa libasut taqwa dzalika khair wa taqwa hahuna. Nah, Sayyidil Habib sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan taqwa hahuna sambil menunjukkan dada beliau yang mulia. Tidak ada yang naik sampai arsy Allah Subhanahu wa taala.
At-taqwa hahuna, takwa ada padaku. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dakwah itu inovatif. Ya. Dakwah itu tergantung daerah, begitu ya. Dakwah itu menyesuaikan, Beb. Tapi kalau dakwah memaksakan, dakwah membenturkan, dakwah mewajibkan, itu bukan dakwah. Begitu. Sepertilah mungkin juga gambarannya para sadah kita yang terdahulu masuk ke Indonesia. Nggak ada muhibbin dulu, Beb. Cuma karena perjuangan besar, perjuangan luar biasa mereka lah, kita sekarang ini tinggal merasakan manis daripada hasil perjuangan mereka. Kemudian, Beb, ada pertanyaan lain, Beb. Ini kan mungkin beberapa ikhwah ini memperhatikan antum di sosial media. Ini banyak. Ini Habib muda gaul ini. Nanti antum juga ana minta cerita, Beb, tentang program antum Dudu baca cerita dengan Habib. Tapi sebelum itu, Beb, sebelum masuk ke sana, antum kita lihat banyak berinteraksi dengan para asatid, ulama, tuan guru yang ahwal. Ini hubungan interaksi antum, apakah dalam rangka kegiatan dakwah, tukar ilmu, atau antum mengambil ilmu dan sanad dari mereka? Kayak ini. Kalau belajar mengambil ilmu, ya kita saling menimba ilmu. Kita semua antum, yakin kita semua masih talib ilm. Ya, mazilna taliban. Nah, masih talib. Bukan kita pulang dari daerah atau pulang dari Hadramaut atau lulus dari pesantren, alim. Sampai kan sering dikatakan siapa yang menyangka dia pintar, fal jahil. Maka dia bodoh. Maka kita membuka ruang seluas-luasnya, bersahabat dengan siapa saja, ya. Antum tadi ceritakan bahwa habaib dulu bagaimana. Begitu habaib dulu itu nggak ada habaib. Ahwal yang seperti antum katakan, nan ahwal ini yang tadi antum katakan saudara ibu, ini bentuk kemuliaan memanggil mereka. Kan. Nah, begitu. Nah, ana pikir habaib dulu juga masuk bahkan menjawakan diri mereka. Subhanallah. Menusantarakan. Ya, istilahnya menjawakan, menusantarakan cara mereka yang kemudian nanti apa yang mereka dakwakan itu dibungkus oleh budaya itu. Tetapi tersampaikan. Tetapi kembali lagi itu karena dengan hati yang bersih, dengan cara, lalu mereka mengedepankan adab, ya, al-adab fawqal ilm dan lain sebagainya. Maka Al-Fakir sendiri di sini saya membuka persahabatan dengan Tuan Guru Ustaz Abdul Somad, Kiai Luqmanul Hakim, banyak ulama yang lain, ya. Ustaz Agim, ada Ustaz Fahar Razi. Malah kalau AA itu udah kita Agim itu udah kita kita anggap ayah begitu. Jadi kita cium tangan beliau dan beliau alhamdulillah. Nah, pikir begitu juga kayak Tuan Guru Ustaz Abdul Somad. Kita kalau saling ketemu saling peluk, saling tarik tangan, saling cium tangan. Apa salah? Minal akhlak. Apa salah? Saling mencium tangan antum. Ulama, antum dulu pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kita dulu pernah dengar sejarah Nabi tidak pernah cium tangan pejabat, tidak pernah cium tangan bangsawan. Yang Nabi cium tangan siapa? Seseorang yang pekerja batu, memecah batu, tangannya rusak. Nabi cium, lalu Nabi katakan ini tangan diharamkan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tangannya ulama. Kalau antum juga kita baca sejarah dulu ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas dan Sayyidina Zaid bin Thabit waktu itu beliau ada jenazah begitu selesai jenazah dari jauh Sayyidina Abdullah bin Abbas mengambil kuda daripada Sayyidina Zaid bin Thabit membawa kuda tersebut. Sayyidina Zaid bilang, lepaskan wahai sepupu Nabi Muhammad. Jangan. Seolah gak berani. Jangan. Kenapa? Tidak boleh. Sudah ada yang mengantarnya. Ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas membawa kuda itu sampai ke hadapan beliau, Sayyidina Abdullah beliau tanyakan, kenapa engkau lakukan ini? Engkau sepupu Nabi Muhammad, min al-baitin Nabi.
Begini kami diperintahkan dalam memuliakan para ulama, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Lalu Sayyidina Zaid bin Thabit mengambil tangannya, memaksa ambil tangannya Sayyidina Abdullah bin Abbas, mencium tangannya, tanya lagi, kenapa engkau lakukan itu? Beginilah kami diperintahkan Nabi untuk menghormati keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, benar yang antum sampaikan ini kan mesti menjadi satu hal yang diperhatikan. Artinya jangan sampai dakwahnya kita di Indonesia ini terbatas. Justru kalau bisa kan lintas batas dengan berbagai asatid dari latar belakangnya masing-masing, masyarakatnya masing-masing, kekuatannya masing-masing. Kita justru bisa saling diskusi dengan beliau-beliau, saling bertukar ilmu. Dari situ umat melihat, oh Masya Allah, ternyata guru-guru kami seperti itu akhlaknya. Nah, paling tidak Habib, fitnah yang ada sekarang ini, habaib sama kiai sama ulama. Bagaimana antum lihat? Sohib. Fitnah yang ada sekarang, habaib dikatakan begini, bahkan dikatakan maktu, putus segala macam, bahkan ada. Makanya kita bagian daripada orang yang mau menyambungkan itu kalau memang itu putus. Sohib. Kita memang ditugaskan seperti itu, dan memang ini yang dikedepankan oleh guru-guru kami sampai ke Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim al-Hafidh. Lihat bagaimana akhlak beliau, Habib Umar. Umar dicium tangan, balas cium tangan orang lain. Umar. Siapa yang nggak tahu Habib Umar? Yang tadi antum bilang ada ilallah, al-musul, semua gelar itu ada, tapi beliau itu guru kami Sayyidil Habib Umar, beliau tidak suka dipanggil dengan gelar semacam itu. Itu min adab, karena banyak ulama yang lain ketika duduk. Enggak. Sayyidil Umar, ada yang paling alama, dilihat mereka, gitu. Habib Umar Muhammad Salim al-Hafidh. Ada adab. Ini adab, ini akhlak, ini memang luar biasa. Wa man aradta salama falyata'addab. Siapa yang mau hidupnya dia enak, langgang, adab itu jadi patokannya. Dan ini menjadi ketika seseorang kita lihat di hadapan apa yang dia pakai dengan libasnya, tapi adabnya luar biasa, kita bisa mengatakan ilmunya pasti luar biasa. Tapi kalau Habib libasnya top, imam segala macam, tapi mafis adab, apa yang kita katakan? Adab aja nggak punya, apalagi ilmunya. Apalagi ilmunya ada. Tidak sesuai pakaian sama itu dia, makanya kan. Masya Allah. Makanya menunduk, dan itu diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunduk, kita apa rugi kita cium tangan ahwal? Kan saudara ibu kita juga. Apa rugi? Nggak rugi. Apakah martabat habaib jatuh? Apakah harkat seorang habaib jatuh? Enggak juga. Apa? Man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Nah, sah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jadi bergaul, meluas, adab, itu yang menjadi patokan begitu ya. Dan alhamdulillah kita semacam itu kita bangun, dan kita sesama mentulab Sayyidil Habib Umar bin Muhammad Salim al-Hafidh, kalau ketemu saling tarik tangan kayak tadi, kita saling cium tangan Habib. Mau itu ahwal, mau itu masyayikhnya, mau itu habaibnya, enggak gitu. Kita belajar dari situ. Enggak ada rugi, anak pikir, dan ini satu bentuk menyadarkan juga bahwa kita masih talibul ilm. Kita masih mazal taliban. Ya. Masih jangan menganggap diri hebat lah, begitu. Harus gitu ya. Artinya kita masih menunduk. Tapi kalau kita sudah merasa wah, siapa ini? Gitu. Ini kita juga ingin meluruskan ya buat teman-teman semua, siapapun yang nonton, bahwa mungkin di sana ada penyebutan istilah syekh atau masyayikh bagi orang-orang awam, orang-orang Arab yang di luar habaib. Sebenarnya itu adalah panggilan ta'zim dari para habaib, karena mereka dulu belajar kepada mereka. Mereka itu adalah para guru, sehingga dipanggil para masyayikh, Habib, betul ya. Terus kemudian panggilan ahwal itu juga bukan panggilan yang merendahkan sama sekali, karena ahwal itu dari kata khol yang artinya paman dari pihak ibu. Jadi para habaib itu sangat mencintai dan menghormati ahwal, karena ketika beliau-beliau dulu ayah-ayahnya datang ke Indonesia, mereka menikah dengan siapa? Mereka menikah dengan orang Indonesia.
Itu Lalu, saudaranya mereka. nah, anak-anaknya memanggil keluarga dari pihak ibu ini sebagai ahwal atau khol. Tentunya ini adalah panggilan ikram, panggilan yang memuliakan, Panggilan. sama sekali bukan panggilan yang merendahkan. Kalau misalkan ada yang intonasinya merendahkan, berarti ini orang tidak paham, Beb. Ya. Mungkin orang itu yang tidak paham asal muasal istilahnya itu kan, Beb. Ya, khair, Masya Allah. Oke, Beb. Duduk baca di Tadeng Habib ini. Ini gimana nih, Beb? Ceritanya awal mulanya kok antum bisa bikin program kajian anak muda yang kayak gitu, kemudian diceritakan bahwa itu sebagian yang datang dari kalangan non-muslim. Apa halang rintang dakwah yang antum hadapi sebelum itu? Lalu bagaimana kemudian antum bisa berdakwah sampai hari ini bisa dikatakan banyak masyarakat Ambon yang menerima dakwah antum? Nah, Habib. Jadi boleh dikatakan Habib ya. Ini sedikit anak buka laporan dakwah kita ya. Itu Al-Faqir selesai dari Darul Mustafa itu 5 Mei 2010. Selesai wagatnya. Tapi untuk talib mazal. Tidak akan selesai. Waktu hendak pulang berbicara dengan Sayyidil Habib Ammar bin Hamzah Salim Al-Hafidh, Al-Faqir di Ambon, kondisi pernah perang, pernah begini, pernah begitu ya. Perang sosial Habib kurang lebih dari 99 sampai 2003 mengatasnamakan agama. Dan boleh dikatakan puluhan ribu yang meninggal dunia. Sebenarnya bukan perang agama tapi perang sosial. Ya, sosial, dan memang sudah larinya ke situ dibuat seperti itu. Nah, setelah itu pesan yang disampaikan guru kami Sayyidil Habib Ammar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh hafidhallahu tabaraka taala, beliau katakan, apa yang kamu bangun namakan semua bismir rahmah, dengan nama rahmah. Maka alhamdulillah 24 Oktober 2012 kita buatlah Yayasan Ar-Rahmah Ambon. Begitu. Jadi Yayasan Ar-Rahmah ini ada di bidang pendidikan, dakwah, sosial ya, dan kemasyarakatan. Nah, yang ana mau titik beratkan ini dua, Habib. Sosial, kemasyarakatan. Kalau pendidikan pasti antum punya lembaga pendidikan, dakwah, majelis, pasti. Sosial, kemasyarakatan. Nah, bagaimana sekarang habaib banyak atau ulama ditolak atau tidak diterima di satu tempat karena dia lebih dulu berbicara sebelum memperhatikan. Ajib. Nah, ini satu konsep luar biasa. Nah, sebelum bicara, perhatikanlah. Sebelum bicara, berbuatlah. Sebelum bicara, sayangilah. Maka berilah. Mungkin kalau berilah orang menganggap kata yang langsung ini mau enggak. Itu pemberian bentuk kasih sayang. Kontribusi. Ya. Malah ketika itu jalan, makanya kita Yayasan Ar-Rahmah Ambon punya gerakan namanya peduli dan dakwah ya. Ada peduli dan berbagi. Apa sih maknanya? Peduli dan dakwah untuk Islam. Kegiatan sosial Muslim. untuk kaum muslimin. Ya. Peduli berbagi untuk ghairil muslimin. Mau itu Kristen, mau itu Katolik, mau itu Hindu, mau itu Buddha. Bahkan peduli dan berbagi ada beberapa kesempatan Ambon ini sering konflik sosial antar kampung, antar agama masih ada sampai sekarang. Tapi memang tidak sehebat dulu, tidak ya. Artinya masyarakat masih ada kecil-kecil. Nah, kami begitu ada konflik, kami datang ke tempat konflik itu bukan ikut menambah konflik, tapi mau mengobati korban. Masya Allah. Kebetulan kita punya tim, punya orang-orang kesehatan dan segala macam, dan itu bagian dari peduli dan berbagi. Dan tidak peduli yang diobati muslim apa non muslim. Nggak peduli, sama aja ya. Dan nanti Anda mungkin kasih data-datanya banyak, kita datang bahkan ke daerah-daerah non muslim yang mungkin ditakuti masuk, kita masuk ke situ. Malah diterima di situ, luar biasa. Dan akhirnya Habib, mereka sendiri memanggil nama Habib. Habib, alhamdulillah. Jadi begitu. Sedangkan peduli dan dakwah kita isi dengan dakwah, Habib. Sebab kayak di Ambon ini begitu kita punya sejarah sosial begitu, Habib. Jadi kita nggak mau antum dakwah terang-terangan maksakan orang dari Kristen masuk Islam, nggak boleh gitu dong. Nggak bisa kan? Ya. Dan ini cara, makanya
Ana tidak taruh dakwah ke mereka. Cukup berbuat, mereka yang menilai. Iya. Cukup berbuat, mereka yang menilai. Tapi ke kita kita bisa lupa. Al-insan makhlul khata' wan nisyan. Lupa Muslim. Maka kita ingin kita dakwahi, kita begini. Nah, itu bagian dari sosial. Ada lagi kemasyarakatan. Kemasyarakatan kita punya program namanya BBUU. Itu yang pertama. Bincang-bincang ulama umara. Wih, mantap. Nah, semacam podcast begini Habib. Tapi kita undang pejabat untuk duduk sama-sama dengan kita. Rata-rata pejabat yang baru masuk untuk dinas di Maluku dan di Kota Ambon. Direkam begini? Ya, direkam begini. Pejabat ya. Kunci. Ya. Jadi enggak juga. Malah lebih memperkenalkan dia. Iya. Iya. Dia baru datang. Karena antum sudah kalau lihat masyarakat, umat. contoh dan Lantamal, 9 Ambon, begitu masuk kita buat kejadian kapal selam yang pernah tenggelam di Laut Bali dulu. Kita buat acara doa bersama begitu di BBUU itu. Begitu juga Kapolda masuk. Nah, kemarin ada salah satu jenderal masuk ya di Ambon sebagai Irdam, ya, Inspektur Kodam 16 Patimura. Siapa jenderal itu? Muhammad bin Ali Al-Habsyi. Brigadir Jenderal. Jadi jangan pikir kita nggak menggeli Habib, dia jenderal. Begitu. Meskipun dia darah Habib, gitu. Tapi dia sudah di situ duduk sama kita bincang lama enak gitu. Muhammad bin Ali, dia bintang 1. Asli dari Gorontalo. Begitu. Luar biasa. Nah, itu BBUU dan kita ada juga program itu duduk bercerita dengan Habib. Ini dia. Nah, yang sampai ke duduk bercerita dengan Habib ini, kita tahu Habib keadaan sekarang. Umat banyak meninggalkan masjid. Khususnya syabab. Syabab ini, anak-anak muda udah jarang. Kita mau paksa ke masjid, gimana caranya? Kita tetap inovasi, mengajak mereka ke masjid. Tapi kita juga tangkap mereka di daerah yang lain, biar nggak kemana-mana gitu loh. Paham? Jadi, nah cara tanggapnya mana? Kafe kita anggap sekarang tempat yang paling strategis untuk menangkap mereka, untuk menjangkau mereka, untuk menyampaikan kalimat-kalimat rohaniyah, kalimat-kalimat rububiyah, kalimat-kalimat indah, begitu. Kenapa? Ya karena mereka banyak di situ. Nah, jadi kita punya skema itu, acara duduk bercerita dengan Habib itu tiap bulan. Itu sampai berapa banyak pesertanya? Dan bisa 300-400. 400. Dan itu pasti ada bintang tamu. Bintang tamu. Jadi kebetulan. Jadi beberapa yang sudah hadir di situ mengatakan, Habib Rifki, antum ini kama Karni Ilyas. Karena anak yang jadi host di situ. Iya. Bukan antum pemateri. Bukan, anak host. Anak punya acara kok. Oh gitu. Anak punya acara, anak jadi host, tidak lebih daripada itu. Kebetulan ada tamu-tamu datang, baik yang umara ataupun yang keren-keren kita undang, gitu. Contoh. Pertama itu kita ada teman kita juga Habib Abdullah bin Ja'far Habsyi Jakarta, itu yang beliau pernah hadir juga gitu ya. Ada juga yang kedua dari alumni Suria, Ahmad bin Hasan Al-Idrus, Ahmad bin Hasan Al-Idrus. Tapi sambil mereka ini hadir, kita hadirkan tokoh-tokoh daerah non-muslim. Masya Allah. Ada pendeta Ricardo Rikumahu. Datang beliau. Jadi narasumber? Narasumber juga. Pastor Agus Arbol dari Katolik Keuskupan Amboina hadir juga. Begitu. Dan di situ kita itu sampai itu sahibna Syed Ahmad juga bilang luar biasa sampai dan karena kita bawa tokoh agama sehingga semua hadir, mau dia agama, karena dia merasa tokoh agamanya dia ada di situ, ikut. Gitu. Umatnya ikut. Umatnya ikut. Begitu juga tokohnya, begitu umatnya akan hidup karena tokohnya juga ada, gitu. Sohih. Nah, begitu hadir dan ada pertanyaan bahkan bagaimana kenapa tidak boleh nikah beda agama dan segala macam. Itu pertanyaan yang memang jadi acaranya kita buat begitu jalan materi beberapa, kita lebih banyak tanya jawab, share, artinya bukan harus tanya jawab ya, kita nerima cerita, nerima curhat lah.
ada yang curhat Jadi sampai dialog di ya, situ Bib, ya. ya. Bukan sekedar Jadi antum memang nyampaikan. jadi bukan one man One man aja, show ya. tapi juga memang betul-betul kita luar biasa, luar biasa. Nah, yang ketiga kemarin kedatangan Kadensus 88 anti teror ya. Itu beliau datang itu di November kemarin tuh. Itu masih pangkat Irjen Paul Martinus Hukum. Ya. Beliau kebetulan anak Ambon, orang Ambon orang Ambon yang menjadi kepala Detesemen Khusus Anti Teror 88 Polri. Begitu saya undang. Nah, udah kita bahas, bahkan kita pertemukan dengan teman-teman yang sudah keluar dari pesantren yang dulu di penjara sama beliau, datang ketemu di situ, pelukan semua. Alhamdulillah, luar biasa. Dan selang itu 2 bulan lagi beliau ke Ambon, tapi sudah kami undang juga, hadir juga, datang sebagai kepala Badan Narkotik Nasional, sudah naik bintang 1 menjadi Komjen, Komisaris Jenderal Polisi. Jadi, dan itu yang hadir banyak, BNN. Kita bahas narkoba. Nah, kita bahas narkoba itu kita ambil tema menarik. Temanya apa antum tahu? Ya, hindari narkoba, mertua senang. Calon mertua senang. Begitu. Itu kan mana mudah. Gitu. Udah nggak perlu muluk-muluk, tapi kalau sudah kena narkoba bahaya. Gitu kan. Tentang waktu dengan Kadensus yang kemarin kita ambil judul agama, politik, radikalisme. Kita juga mengundang seseorang dari MUI, kepala BPET, Badan Penanggulangan Ekstremis Teroris dari MUI Pusat juga. Alhamdulillah. Jadi acara asyik. Terus ada band. Ada band. Nah, di band itu ada namanya Gahwa Band, binaan kami juga. Di Gahwa Band ini ada 6-7 orang, ya. 3 diantaranya itu non Muslim. Tapi bisa memadukan dengan alat musik mereka menjadi satu kesatuan hingga kita lagunya enak. Kalau mereka aja bisa, kenapa kita yang di Maluku, di Ambon nggak bisa? Iya benar, Bib. Inspiratif sekali, Bib. Acara antum ini harusnya juga mulai banyak dai-dai yang memikirkan seperti itu. Artinya kan selama ini kita terlalu terkotak-kotak gitu. Kita menutup pintu-pintu diskusi. Dan Ambon juga nih kota musik. Iya benar. Kota musik. Jadi memang ya tadi seperti bagaimana para habaib, para sunan dulu masuk memanfaatkan kearifan lokal. Ya, begitu dan nggak salah, Anda pikir itu satu yang luar biasa. Dan terakhir, Beb, sebelum tutup acara itu kita saling berpelukan, pegangan tangan atau berpelukan laki-laki satu dengan yang lain, begitu juga yang perempuan, sambil nyanyi lagu daerah Gandong. Asik sekali. Gandong, mari beta gendong, beta gendong ale jua. Begitu. Jadi merangkul betul-betul dan kearifan lokal. Ini Ambon, ini Maluku. Begitu. Dan setelah duduk-duduk, setelah ngopi bareng, semua prasangka-prasangka hilang. Iya. Jadi kita, anak-anak satu hal, Habib. Anak nggak mau buat kedekatan semu. Kedekatan semu, contoh tokoh agama, jangan kan bicara non muslim dengan tokoh agama non muslim. Kadang-kadang kita sesama muslim ketemu alasan, tapi dalam hati dia ngomong A, antum ngomong B, gitu kan. Dia jadi ada unek-unek lah. Makanya kan kita masing-masing bagi, bukan kita nggak nyari jatah agama, jatah dunia atas agama. Bukan mau rebutan jamaah. Nggak. Bukan mau rebutan donasi. Sekarang aja bagi-bagi tugas saja. Lebih enak begitu. Bahasa sekarang bagi-bagi tugas, antum di sini, ana di sini, antum begini, ana begini. Kelas. Gitu. Dan saya pikir perlu apalagi kayak di Ambon begitu. Kita nggak mau nanti dekat muslim bicara yang non muslim begini, begitu juga yang non muslim. Tapi kita mulai dengan satu kedekatan yang luar biasa. Begitu yang tertampak, begitu datang. Alhamdulillah di Ambon, Habib, ada ketua sinode gereja Protestan Maluku itu datang ke kita. Ana pun diundang ke mereka, ke gereja. Ana juga datang, dibalas kedatangan itu. Dia datang ke madrasah kita, dia ucapkan
dia sama-sama dia bilang ini Habib saudaraku begini Masya Allah, luar Masya biasa. Nah, Allah. ini yang menjadi pekerjaan besar visi dan misi kita untuk Maluku, agar dengan ini semua Maluku tidak kecolongan 2 kali untuk terjadi kerusuhan seperti 99. Insya Allah hasil maksud Habib. Insya Nah, Allah insya dimudahkan Allah semuanya. Insya itu Allah. yang Kami terinspirasi dari kisah antum nih. Bagaimana kemudian kami yang mungkin ada di Jogja ini, kalau antum di sana dengan yang non muslim dan muslim bisa seakrab itu, artinya duduk menghadirkan hati, harusnya kan kita yang di daerah mayoritas muslim, sesama aktivis muslim, dai muslim, harusnya bisa lebih ajib lagi, Beb. harus. Jangan ada batas sekat-sekat yang Iya. membatasi kita. Ketika kita duduk, subhanallah ngopi bareng, gahwah, insya Allah ghil, prasangka macam Makanya akhir daripada itu Habib, Mm-mm. jadi anggaplah kita diri ini kecil, udahlah jangan ada kayak di topi ini anak Tundukkan itu. Oke, siap. Nah. Apa ini? We are nothing. Kita ini nggak ada apa-apanya Habib. Siapapun, apapun hari ini yang diamanahkan kepada kita, harta, mobil, segala macam, bahkan itu istana, itu milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah. Dan kita akan mempertanggungjawabkan hak pakai kita kepada itu semua. Nah, we are nothing, Allah is everything. Allah Subhanahu wa taala maha segalanya, ya. Ini dari Munzalan Store. Luqmanul Hakim, insyaallah. Nah, hal-hal begini paling efek. Kenapa anak pakai topi ini, Beb? Anak tiap naik pesawat pakai topi ini. Beberapa bahkan ke luar negeri, itu sampai di Belanda, sampai kemarin anak ke Jepang, pakai topi ini. Itu dibilang bahkan ada yang minta. Ya, bule kalimat itu begitu bagus dia bilang. Powerful. Boleh minta, bilang nanti saya kirim deh. Berapa kali akhirnya kita kasih. Tinggal satu diminta lagi habis deh. Belum ke Pontianak lagi kita ngambil. Begitu. Belum bulan gitu. Insyaallah. Insyaallah. Jadi kembali lagi Habib. Kita Habib ya akan ditanya dengan apa, dengan kehabaiban kita ini apa yang kita lakukan untuk umat. Begitu Habib. Masya Allah. Bukan kita akan mendapatkan nilai, duit atau apapun dari Habib kita, enggak sama sekali. Antum lihat para orang Habib kita dulu, bahkan hartanya mereka belum lama ini, berapa hari lalu Habib Umar di Hadar Mustafa mengundang orang-orang yang terpencil untuk buka puasa duduk dengan Habib Umar. Jauh datang semua dengan cara mereka, dan Habib Umar enjoy, asik, lepas dengan mereka. Nikmat. Masya Allah. Bayangkannya udah nikmat. Iya. Jadi itulah agama. Agama datang tidak untuk membatasi. Nah, agama datang untuk untuk merangkul, ya. Bukan membentur, bukan memukul, tetapi untuk merangkul semua, siapa aja. Dan di situ ada nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai yang begitu dahsyat dan luar biasa. Masya Allah. Quotes hari ini dari Habib Rifki. Jadi dakwah itu tentang apa yang kita berikan, bukan apa yang kita terima. Keliru sekali dai yang berdakwah untuk mendapatkan sesuatu. Justru sebagaimana pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan, hidup-hidupilah dakwah dan jangan cari hidup dari dakwah. Betul sekali. Ini yang harus diperhatikan semua dai-dai muda. Jangan sampai antum-antum semua ini keliru, salah orientasi, salah niat dalam berdakwah. Kita tiru para salaf-salaf kita yang mana mereka dakwah itu untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya. Ini kalau mau diteruskan ngobrol sama Habib Rifki, tidak ada ujungnya ini. Tidak akan selesai-selesai ini. Insya Allah kita akan berjumpa pada episode berikutnya. Amin. Terima kasih banyak ya Habib. Baiklah, sama-sama Habib. Insyaallah kapan-kapan nanti Insya Allah. Anak bakal ke Ambon, insya Allah. Doakum teman-teman nanti ketemu di sana, kita bisa ketemu uskup, kita bisa ketemu teman-teman di sana dari Protestan dan lain-lain, insyaallah. Teman-teman Ja'far Al-Jufri Official dan Haifala juga bagi yang di Ambon silahkan merapat. Nanti yang ada di sini juga mau ikut ke sana, insyaallah monggo, ahlan wa sahlan. Kita sama-sama ikut mensupport, mensiarkan dakwah daripada Habib Rifki bin Idrus Al-Hamid. Syukran Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, tonton terus Ja'far Al-Jufri Official. Ja'far Al-Jufri Official dan Hayy Al-Falah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah.